Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Firda Rohendi dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi tentang pengaruh filsafat barat terhadap dinamika filsafat Islam atau filsafat Yunani. Yang pertama, filsafat barat. Filsafat barat berawal dari pemikiran ilmiah yang menjadi titik awal kemunculan filsafat yang merupakan penemuan Yunani. Sebelum lahirnya pemikiran ilmiah, manusia menggunakan mitos dalam menjawab segala tentang alam semesta. Kemudian, akhirnya manusia tidak lagi puas dengan mitologi atau mitos, dan akhirnya mereka mencoba mencari jawaban yang rasional, dan akhirnya muncullah filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat dimulai dengan adanya rasa taumagien, artinya ketika akal budi dicengangkan oleh apria atau problem, lalu menyingkap tabir rahasia dengan menerangkan gejala-gejala yang terdapat di dalamnya, dan akhirnya mitos pun mulai ditinggalkan. Lalu yang kedua, filsafat Islam. Filsafat Islam lahir dari hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, alam yang sistematis, dan juga logis. Filsafat Islam memaparkan tentang ontologi, menunjukkan pandangan ruang, waktu, materi, dan kehidupan. Filsafat Islam berupaya untuk memadukan antara wahyu dengan akal, akidah dengan hikmah, agama dengan filsafat. Dan juga filsafat Islam menjelaskan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Apa saja faktor-faktor yang menjadi timbulnya filsafat? Yang pertama adalah faktor dorongan ajaran Islam. Lalu yang kedua, faktor perpecahan di kalangan umat Islam atau intern. Lalu yang ketiga, faktor dakwah Islam. Yang keempat, faktor menghadapi tantangan zaman atau ekstern. Lalu yang terakhir, faktor pengaruh kebudayaan lain. Apa saja sih faktor filsafat Yunani lahir? Ada 3 faktornya. Yang pertama itu bangsa Yunani kaya akan mitos. Lalu yang kedua, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Lalu yang terakhir, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil. Zaman Yunani terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode Yunani kuno, lalu yang kedua, periode Yunani klasik. Apa hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani? Hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani ada 3. Yang pertama, filsafat Islam membahas masalah yang sudah pernah dibahas oleh filsafat Yunani dan lainnya, seperti ketuhanan, alam, dan roh. Lalu yang kedua, filsafat Islam membahas apa yang belum pernah dibahas oleh filsafat sebelumnya, seperti filsafat kenabian. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, filsafat Islam terdapat pemaduan antara agama dan filsafat, akidah dan hikmah, serta wahyu dan juga akal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fahira Atsari Rahman. Sekarang bahasan kita akan beralih ke pengaruh filsafat barat terhadap dunia Islam. Nah, jika kita lihat dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam itu dilatar belakangi dengan adanya usaha penerjemahan naskah-naskah filsafat barat ke dalam bahasa Arab. Nah, penerjemahan ini memakan waktu hampir 150 sampai 200 tahun lamanya yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Lalu untuk waktu 700 tahun berikutnya itu bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang paling penting, salah satu bahasa yang paling penting di seluruh dunia. Nah, bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang paling penting, salah satu bahasa yang paling penting di seluruh dunia. Nah,
Kemudian usaha ini akhirnya melahirkan sejumlah filsuf besar Muslim yang terkenal. Kemudian mereka menulis berbagai buku untuk memperkaya khazanah keilmuan di dalam bidang mereka masing-masing, seperti kedokteran, logika, astronomi, serta yang lainnya. Nah, di antara mereka itu ada Al-Kindi, Al-Farabi, serta Ibnu Sina. Nah, nama-nama mereka sudah tidak asing oleh telinga kita. Nah, Al-Kindi itu berpendapat bahwa Al-Quran mengandung ayat-ayat yang mengajak manusia untuk merenungkan peristiwa-peristiwa alam dan menyingkapkan makna yang lebih dalam di balik terbit tenggelamnya matahari, berkembang dan menyusutnya bulan, pasang surutnya air laut, dan seterusnya. Nah, ajakan ini merupakan seruan untuk berfilsafat. Lalu bagaimana sikap dunia Islam terhadap filsafat Barat? Nah, dengan kita lihat adanya usaha-usaha penerjemahan filsafat Barat ke dalam bahasa Arab, maka mereka mendapatkan ilmu baru dengan corak tersendiri. Nah, walaupun perbedaan pendapat itu pasti selalu ada. Ada yang menerima secara keseluruhan, ada yang menolak mentah-mentah, lalu ada pula yang menerima sebagian atau menolak sebagian. Pada masa Al-Mansur dan Al-Ma'mun, itu kan merupakan awal mula penterjemahan. Nah, pada masa itu, pada umumnya para cendekiawan Muslim itu menerima pemikiran filsafat dengan dalih pemikiran filsafat itu berkisar pada ketuhanan, etika, dan ilmu jiwa yang ada hubungannya dengan agama, terutama filsafat ketuhanan. Kemajuan filsafat Yunani sudah lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan yang lain. Berbagai macam agama dan kebudayaan telah berkembang mengiringi laju filsafat Yunani. Demikian juga dengan filsafat di negara-negara lain seperti India, Cina, Persia, dan Mesir, yang merupakan wilayah perkembangan filsafat yang lebih tua apabila dibandingkan dengan filsafat Yunani. Suatu pertanyaan yang mendasar, kenapa pemikiran-pemikiran tersebut tidak muncul? Justru filsafat Yunani yang lebih tenar dibandingkan dengan filsafat mereka. Nah, hal ini disebabkan apa yang ditulis oleh pemikir-pemikir Yunani lebih sistematis, karena mereka mengenal tulisan sehingga apa yang terjadi pemikirannya dapat dibuktikan secara realitas. Dengan adanya bukti-bukti yang diungkapkan oleh sebagian filsuf Islam, maka salah apabila filsafat Islam dianggap plagiat terhadap filsafat Yunani. Namun akan lain permasalahannya jika filsafat Islam mendapatkan motivasi dari filsafat Yunani. Alhamdulillah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pengaruh filsafat Barat terhadap dinamika filsafat Islam, khususnya filsafat Yunani. Saya mewakili kelompok 1 memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan serta kekeliruan dalam menulis artikel atau jurnal, serta mohon maaf apabila bahasa yang kami sampaikan kurang jelas. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.